Hai guys, setelah bahas BMW di vlog sebelumnya dan 2 vlog sebelumnya itu bahas race, gue mau lanjutin aja sih. Mau ngebahas tentang apa sih kekurangannya Toyota Race. Gue rekap jadi 5 selain, tapi tetap worth to buy sih. Tetap bensin irit banget dan segala macamnya oke banget. Gue demen banget sih. Bentuknya sih juga mantep banget, kayak sporty tapi Jeep tapi nggak juga gitu. Nah, tapi kita punya, gue udah cat 5 kekurangan yang gue alamin setiap hari karena gue pakai harian. Jadi kayaknya ini cukup sangat-sangat valid dari pikiran gue, tapi tetap ini opini gue ya. Yang pertama itu getar. Dia getar pas RPM-nya tuh nanggung gitu. Misalkan lo lagi naik di basement, terus lo rada cepet, dia tuh kayak udah ngoper ke gigi kedua, tapi sebenarnya nggak sanggup gitu. Jadi dia mau balik lagi ke gigi 1, tapi speednya udah speed gigi 2 gitu, ngerti nggak sih lo? Jadi dia udah naikin speednya, tapi tanjakannya curam. Jadi susah untuk naik. Nah di situ dia getar biasanya kayak grrr. Kayak mungkin itu gue baca-baca juga karena cc-nya di bawah 1000 cc sih. Di bawah 1000 cc dan tapi dia dibantu sama turbonya gitu sih yang gue tangkep. Itu contohnya yang gue alamin. Yang kedua adalah GR Sport. Jadi spoilernya itu sampai bawah banget. Jadi misalkan ini spoiler tuh masih ada lagi spoilernya di bawahnya lagi gitu, biar kelihatan dia semakin sporty lagi. Nah cuman gara-gara spoiler ini tuh pas lu belok atau muter balik sering geret sama trotoar gitu. Nah jadinya dia sering lecet tuh di samping-sampingnya. Lu liatin deh bumper-bumper race depan tuh biasanya tuh di bawah spoilernya itu lecet. Nah itu tuh GR Sport. Karena apa gue tahu? Karena gue udah pernah masukin asuransi. Terus spoiler bawahnya itu tuh inden. Nah jadi sempet nggak dipakein spoiler dulu. Nah itu kayak tipe G. Nah karena itu GR nanti dimasukin lagi spoiler. Jadi dia lebih rada nempel, lebih rendah lah gitu in terms of spoilernya itu sendiri. Tapi nggak itu aja sih. Memang mobil lain sih kalau memang radius putarnya agak luas suka kena-kena juga sih. Tapi itu spoiler depan yang terlalu ceper menurut gue, jadi sering kena trotoar. Terus udah gitu ada tarikan yang kurang kalau lu pakainya Pertalite. Itu bukan race aja sih, tapi kayak turbo engine tuh kan emang butuh bensin oktan tinggi setahu gue. Nah race gue juga ada 92 harus pakai Pertamax. Nah dengan oktan 92. Nah pas gue harga bensin Pertamax lagi gila banget 14.600 sampai berapa gitu, gue sempet nyobain pakai Pertalite tapi kagak enak banget bro. Bener-bener kayak tarikannya tuh nggak seenak itu. Tapi mungkin ini terjadi di setiap mobil, ini yang gue rasain pribadi aja. Terus yang keempat, nggak ada tire pressure monitoring. Gue pernah, karena gue udah pakai 3 tahun, ban gue tuh kena paku. Terus gue tuh baru sadar ngisi ke bensin, terus gue cek itu langsung 17 tekanannya, PSI-nya. Padahal harusnya itu sekitar 30 sampai 33. Nah, gue ngerasa, aduh kok nggak ketahuan ya. Besoknya gue cek isi lagi, udah mulai 11 gitu. Lah, kalau gitu kan gue tahu harusnya kalau ada tekanan kayak di dashboard kan lo langsung kayak aware, oh ban gue kurang angin gitu sih. Karena di Stargazer gue ada, dan gue ngalamin di Stargazer gue tuh ada warning gitu langsung keluar kayak tekanan ban lo yang belakang turun. Nah ketika lo isi dan turun lagi, berarti kemungkinan ada bocor. Itu sih yang nggak ada di race juga. Yang kelima adalah nggak ada AC belakang. Nyokap gue suka duduk di belakang, gue di depan. AC-nya dingin banget. Dia sebenarnya bisa ngakomodasi semuanya sampai belakang, tapi kadang kita tuh yang nyetir, kita nggak mau kena AC. Jadi kalau kita matiin, kasihin yang belakang kepanasan gitu. Jadi nggak ada dedicated AC untuk penumpang belakang, ngandelin AC depan. Nah, yang sayangnya adalah yang depan tuh biasanya kedinginan, lebih dingin karena dingin banget AC-nya untuk ngakomodasi ke belakang juga. Itu sih kekurangannya. Nah, jadi kita nggak boleh egois kalau kita punya race, karena mungkin kita harus mikirin penumpang belakang juga sih. Itu sih yang gue dapat. Itu dia 5 kekurangan race. Kasih tahu dong di komen, lo kayak masalah nggak dengan kekurangan itu, atau lo kayak just go with it aja gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen di bawah juga. Dadah.